Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan mengenai konfirmatory faktor analisis atau CFA ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara spesifikasi model CFA. Secara umum, bentuk dari model pengukuran CFA kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks ya, dalam persamaan matriks, ini bisa kita tuliskan sebagai X sama dengan lambda C ditambah delta ya. Jadi sekarang kalau kita tuliskan dalam persamaan matriks di mana kita punya X-nya, sekarang X ini adalah vektor, di mana vektor ini ukurannya adalah atau matriks ya, matriks ukurannya Q kali 1, di mana Q ini menyatakan banyaknya indikator ya atau variabel yang diamati atau juga kita sebut manifest ya. Jadi bisa kita sebut manifest atau kita bisa sebut juga sebagai indikator. Kemudian kita punya matriks faktor loading ya, atau di sini kita notasikan dengan lambda, di mana lambda ini adalah matriks ukurannya itu adalah Q dikali K ya, di mana Q-nya ini tadi ya menyatakan banyaknya variabel indikator atau variabel yang teramati, sedangkan K-nya ini menyatakan banyaknya variabel laten ya. Jadi isi dari matriks lambda ini adalah isinya parameter lambda atau faktor loading. Dan faktor loading ini kita bisa menginterpretasikannya sebagai besarnya atau di sini faktor loading ini kita gunakan untuk mengukur besarnya suatu faktor yang sama mempengaruhi variabel indikator. Kemudian kita punya vektor C. Vektor C ini isinya adalah variabel laten ya, C1, C2, dan C sampai C ke K. Kalau kita punya K variabel laten. Jadi isinya dia bisa kita susun dalam bentuk vektor K kali 1. Kemudian kita punya vektor atau matriks berikutnya adalah delta. Delta ini vektor ya, ukurannya Q kali 1, di mana delta ini isinya adalah residual. Jadi banyaknya dari delta ini tergantung dari banyaknya variabel indikator. Ya, di sini sudah saya berikan catatan ya. Jadi sekali lagi Q itu menyatakan banyaknya variabel indikator, sedangkan K itu menyatakan banyaknya variabel laten. Nah, sama seperti di model jalur ya, di dalam model CFA ini, data yang kita input sebagai data itu bukan data mentah, tetapi data berupa varians covariance ya. Jadi yang menjadi data di dalam CFA ini nanti berupa matriks varians covariance dari semua variabel X ya. Jadi dari semua variabel indikator. Kalau di dalam model jalur yang menjadi matriks covariance, variance covariance atau input datanya kan semua variabel endogen dan eksogen ya, X dan Y. Cuma kalau di CFA semua variabel yang teramati kan kita sebut sebagai X ya. Jadi isinya dari matriks variance covariance itu adalah nilai variance dan kovariansi di antara variabel Y ya. Jadi ini karena kita berbicara mengenai CFA ya. Ini kita nanti saya ganti CFA. Ini nanti yang kita susun, kita bangun dalam matriks sigma. Ini isinya adalah variabel dari X ya. Jadi tidak ada variabel Y di sini ya. Nah, di dalam model SEM, jadi nanti kalau saya perbaiki ini nanti isinya adalah ekspektasi dari X transpose ya ini. Nah, di dalam CFA ya, sama seperti model jalur, kita berhipotesis bahwa matriks covariance populasi itu bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari parameter model theta. Jadi dengan asumsi kalau modelnya memang benar dan parameter diketahui, maka matriks covariance populasi bisa kita tuliskan sebagai matriks sebagai fungsi dari parameter model theta ya. Dimana di sini mengingatkan lagi bahwa sigma theta itu kita sebut model covariance matriks tersirat ya.
Nah, di sini struktur covariance dari model CFA ini jauh lebih sederhana untuk kita turunkan dibandingkan waktu kita belajar model jalur ya. Kalau model jalur itu cukup panjang ya untuk menurunkan struktur covariance dari model jalur. Nah, untuk struktur covariance dari model CFA, idenya sama ya. Di sini kan kita menuliskan struktur matriks covariance tersirat atau kita tuliskan persamaan matriks kovariansinya itu kan sebagai fungsi dari parameter theta ya, dimana sigma theta tadi kan kita tuliskan sebagai dapat kita tuliskan sebagai sigma ya, karena kan sigma sama dengan sigma theta, dan kita tahu sigma itu kan nilai ekspektasi dari x dikali dengan x aksen ya, atau x kali x transpose. Nah, kita tadi di slide sebelumnya kan sudah menuliskan berdasarkan persamaan model CFA dalam bentuk matriks, kan bisa kita tuliskan X itu sebagai lambda C ya, lambda C ditambah delta ya. Nah, matriks dari X ini kita substitusi ya. Kita substitusi dengan sebagai fungsi dari parameter model ya. Parameter modelnya kan ini persamaan lambda C ditambah delta ya. Kemudian ini juga sama ya, karena X transpose ya tinggal kita substitusi X yang ditranspose, berarti kan ini pindah posisi ya. Jadi nilai C transpose dikali lambda transpose ditambah delta transpose ya. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan persamaan ekspektasi ini ya, ini kan ekspektasinya seperti ini ya. Di sini kita punya lambda itu kan parameter ya. Parameter itu ya bisa kita pandang sebagai suatu konstanta, makanya dia bisa keluar dari ekspektasi. Ya, jadi lambdanya bisa keluar dari ekspektasi dikali dengan ekspektasi C transpose ya. Kemudian dikali dengan lambda aksen ya, ditambah ekspektasi dari gamma delta aksen ya. Jadi nanti dari persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi persamaan yang kedua. Kemudian dari sini ekspektasi dari C dikali C transpose ini adalah matriks varians dan covariance dari variabel laten ya. Jadi kan kita tahu bahwa matriks C ini kan isinya variabel laten ya. Jadi kalau kita ambil ekspektasi dari C dikali C transpose, ini menyatakan matriks varians dan covariance dari variabel laten. Ya. Ukurannya berapa? Ukurannya karena dia matriks varians covariance, dia adalah matriks persegi ya, dan ukurannya sesuai dengan banyaknya variabel laten. Kemudian kita juga punya ekspektasi delta aksen, atau di sini kita notasikan dengan theta delta. Ya, ini kita sebut theta delta, di mana theta delta ini juga sama karena kita menghitung ekspektasi dari delta aksen, ini juga merupakan matriks varians covariance. Cuman matriks varians covariance untuk siapa? Kita tahu delta ini kan isinya adalah residual ya. Jadi theta delta itu adalah matriks covariance dari residual. Ya, ukurannya apa? Karena dia matriks covariance berarti persegi ya, dan banyaknya residual itu kan sebanyak variabel indikator. Ya, jadi ukurannya dari theta delta ini adalah Q dikali Q. Jadi secara umum struktur covariance dari model CFA ini bisa kita tuliskan seperti yang ada di persamaan terakhir ini ya. Jadi dia adalah lambda P lambda aksen ditambah theta delta. Nah, sebagai ilustrasi bagaimana bentuk misalkan persamaan model dalam bentuk matriks, kemudian bagaimana menuliskan model struktur covariance kalau diberikan suatu persamaan CFA. Di sini saya berikan ilustrasi ya. Contoh sederhananya di sini hanya melibatkan satu variabel laten, di mana variabel laten ini diukur oleh 3 indikator. Ada X1, X2, X3 ya.
Nah, di slide sebelumnya ini kan sudah pernah sudah sempat dituliskan ya. Diagram CFA ini bisa kita tuliskan sebagai persamaan matematika ya, karena ada 3 variabel dependen ya. Dependennya kan X1, X2, X3. Maka kita punya 3 persamaan regresi seperti ini ya. Nah, persamaan model CFA ini, karena kita punya persamaan simultan, ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Persamaan matriksnya diberikan di sini ya. Ini model dalam bentuk matriks, di mana kita tuliskan sebagai X sama dengan gamma C ditambah delta ya. Di mana X-nya kan tadi menyatakan vektor dari variabel indikator ya. Karena ada 3 indikator, X1, X2, X3, berarti panjang vektornya 3. Kemudian kita punya matriks lambda. Lambda ini kalau nanti dilihat di slide sebelumnya, lambda ini kan matriks faktor loading ya. Ukurannya adalah Q dikali dikali K ya. Q-nya itu kan menyatakan banyaknya variabel teramati ya. Variabel teramatinya ada 3, latennya ada 1, berarti ukurannya adalah 3 dikali 1 ya. Jadi untuk lambda ini ukurannya 3 dikali 1 ya. Di sini saya salah nulis ya, nanti ini saya perbaiki. Jadi lambdanya itu bukan dalam bentuk vektor kolom tapi vektor baris ya. Jadi ini harusnya lambdanya bentuknya seperti ini ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 ya. Kemudian C ini adalah vektor dari variabel laten ya, karena variabel latennya cuma 1 ya, berarti ini kan ukurannya 1 kali 1 ya. Kemudian delta ini adalah matriks atau vektor residual ya. Residualnya ada sebanyak variabel indikatornya, berarti hanya panjang vektornya adalah 3 ya. Delta 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam persamaan matriks seperti ini, ya nanti juga kalau kita jabarkan nanti juga bentuknya akan ketemu seperti persamaan model yang ini ya. Karena kalau kita tuliskan nanti X1 sama dengan lambda 1 dikali C ditambah delta 1 dan seterusnya sampai dengan X3. Ini kan kita tuliskan sama dengan lambda 3 dikali C ditambah delta 3 ya. Jadi ini bentuk dalam persamaan model matriks ya, dimana kita tuliskan sebagai X sama dengan lambda C ditambah delta. Nah sekarang bagaimana bentuk model struktur covariance ya. Model struktur covariance atau kita tuliskan dalam bentuk sigma deltanya sebagai fungsi dari parameter model. Kalau dalam bentuk struktur covariance kan kita tahu bahwa sigma delta ya, ini kan kita tuliskan sebagai lambda pi lambda aksen ditambah theta delta. Nah, kalau kita mau menuliskan dalam bentuk model struktur covariance ya, ini kan ada 3 matriks utama ya yang harus kita tuliskan. Pertama, kita harus tahu bagaimana bentuk matriks lambda, kemudian bagaimana matriks P, dan bagaimana matriks theta delta ya. Nah, untuk matriks lambda ini kan secara tidak langsung sudah kita tuliskan dalam persamaan model matriksnya ya. Jadi lambda sudah kita peroleh ya. Lambdanya ini kan sudah kita peroleh, di mana ini adalah isinya adalah faktor loading ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 ya. Kemudian kita punya matriks berikutnya yaitu matriks P, di mana matriks P ini menyatakan matriks varians covariance dari variabel laten ya. Dan karena variabel latennya cuma 1 ya, berarti matriks varians covariance ini dia isinya atau dimensinya cuma 1 kali 1 ya. Jadi isinya hanya varians dari variabel laten itu sendiri ya. Nah ini karena variabel latennya cuma 1, nanti kita asumsikan nilai variansinya sama dengan 1 ya.
Kenapa sama dengan 1 di sini? Nanti akan saya berikan penjelasan pada slide berikutnya. Ya, jadi di sini kita asumsikan bahwa matriks varians kovariansi P itu nilainya sama dengan 1. Kemudian matriks penting berikutnya dari model struktur kovarians sigma theta, ya, itu adalah matriks theta delta, ya. Di mana theta delta ini adalah matriks dari residual, ya. Residualnya kan ada sebanyak indikator, berarti matriks varians kovarians dari theta delta itu ukurannya 3 kali 3, ya. Seperti yang saya tuliskan di sini, ya. Dia matriksnya ukurannya 3 kali 3, ya. Bisa diperhatikan bahwa di dalam matriks varians kovarians theta delta yang berada di luar diagonal ini nilainya 0, sedangkan yang ada di tengah diagonal ini ada parameternya. Jadi artinya apa di sini? Kita tahu bahwa kalau matriks varians kovarians kalau di luar diagonal, ya, di luar diagonalnya sama dengan 0, ini artinya kita asumsikan bahwa residualnya itu tidak saling berkorelasi, ya. Jadi seperti yang digambarkan pada diagram yang ada di sini, ya. Di sini kan kita asumsikan tidak ada anak panah, ya, dua anak panah yang menghubungkan antara residual satu dengan residual lainnya. Jadi di sini kita asumsikan semua residualnya tidak berkorelasi. Kalau tidak berkorelasi, artinya kan nilainya sama dengan 0. Ya. Jadi di sini yang ada di tengah diagonal menyatakan varians, sedangkan yang di luar diagonal adalah covariance antara residualnya. Mungkin di sini supaya tidak membingungkan, ya, delta 11 ini tidak sama dengan delta 1, ya. Jadi delta 1 ini kan menyatakan variabel residual, sedangkan delta 11 ini menyatakan varians dari delta 1, ya. Jadi ini delta 11 ini adalah varians dari delta 1, ya. Sedangkan delta 22 ini adalah varians dari delta 2, delta 33 ini adalah varians dari delta 3, ya. Nah, kalau masing-masing matriksnya sudah kita jabarkan, ya, kita punya 3 komponen matriks utama, ya. Matriks parameternya matriks lambda, psi, sama theta delta. Kemudian kalau kita substitusikan ke dalam persamaan model struktur kovarians, ya, kita jabarkan, kita kali-kalikan, kemudian dijumlahkan dengan theta delta, nanti kita bisa peroleh struktur kovarians dari contoh 1 yang diberikan di sini. Bentuknya adalah seperti ini, ya. Jadi ukurannya jelas 3 kali 3, ya, karena sesuai dengan banyaknya indikator, ada 3, di mana ini, ya, komponen baris ke-1, kolom ke-1 ini bisa kita tuliskan sebagai lambda 1 kuadrat pi ditambah delta 11 dan seterusnya. Ya, jadi ini hanyalah bentuk ini hanyalah penjabaran dari model struktur kovarian berdasarkan persamaan yang diberikan ini kalau masing-masing matriksnya sudah kita tuliskan.